Setelah kita mendesain satu buah tampilan menggunakan Visual Studio, sekarang kita akan memasukkan kode programnya ya. Tadi sebelumnya saya ulangi lagi, kita akan membuat program menyalin nama. Fungsi program menyalin nama ini nanti fungsi utamanya adalah merubah tulisan di label 3 sesuai dengan yang kalian ketikkan di dalam text box. Ya, jadi nanti ketika program dijalankan, kemudian nanti diisi oleh user di text box-nya, kemudian saya klik tombol proses, maka apapun yang dituliskan di text box akan merubah tulisan di label 3. Ya, jadi itu prinsip program menyalin nama yang akan kita buat. Jadi untuk memasukkan kode programnya nanti tinggal kalian double klik tombol prosesnya, nanti akan muncul satu buah jendela kode. Tapi sebelumnya supaya paham logika pemrogramannya, jadi setiap tadi kan kita ingin merubah tulisan label 3 ini ya. Tadi contoh seperti yang label 2 ini untuk merubah tulisan ya, untuk merubah tulisan di label 2 kan tadi di propertiesnya adalah namanya teks ya. Jadi kita sudah tahu untuk merubah tulisan ya, merubah tulisan di suatu label adalah propertiesnya adalah namanya teks ya. Jadi logikanya nanti harus paham dulu label 3 ini kan ingin berubah tulisannya sesuai dengan yang ada di text box. Ini nama objeknya text box 1 ya, selalu diingat. Text box 1 sedangkan label 3 nama objeknya, name itu ada di paling atas, ada name. Ya, jadi harus tahu namanya dan text box paling atas namanya text box 1 ya. Baik, kita buat programnya, yaitu tinggal kalian double klik tombol prosesnya. Ini sudah ada ya. Ini saya hapus dulu saja. Saya ulangi lagi ya. Double klik tombol proses. Nah, pastikan lihat ada posisi pointernya ada di dalam repass sub button 1 underscore klik ya. Strip 1. Nah, di sini jadi apapun yang akan kalian ketikkan di repass sub button 1 klik ini akan dieksekusi ketika button satunya ini diklik ya. Baik, sama-sama. Jadi logikanya seperti ini. Ini desain tadi ya. Jadi kita kan ingin merubah label 3 ya. Jadi label 3 dulu, ketikkan label 3. Nah, ingat kalau belajar pemrograman, nanti ketika kalian mengetikkan suatu objek akan muncul kotak bantuan seperti ini. Jadi supaya yang kalian ketikkan itu benar ya. Jadi jangan mengetikkan seluruhnya. Misalkan saya ketikkan LAB, dia akan muncul seperti ini ya, label 3. Jadi posisikan di label 3, kemudian di keyboard ditekan tab ya, maka dia akan muncul label 3. Jadi nama objeknya label 3 titik. Nah, setelah titik, jadi ini label 3 itu adalah nama objeknya, titik ini adalah propertiesnya ya. Apa properties yang ingin kita rubah? Tadi sudah kita tahu bahwa merubah tulisan di dalam satu label itu adalah propertiesnya teks ya. Jadi bisa di TE dulu, gerakan ke teks, kemudian tab lagi. Ya. Sama dengan, jadi label 3 itu akan berubah teksnya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari tadi adalah namanya text box 1 kan ya. Text box 1. Nah, di sini. Text box 1 arahkan, kemudian tab lagi. Nah, text box 1 kita ngambil propertiesnya apa? Dari teks kembali. Ya, jadi hanya satu baris dulu saja. Jadi saya ulangi, label 3 adalah nama objek. Oh ya, maaf, prinsip pemrograman ya yang sudah saya jelaskan ketika semester 2. Jadi kalau biasanya kan kalau logika sehari-hari 2 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, mohon maaf. Jadi nah itu kalau logika sehari-hari. Nah ya, jadi sebelah kiri itu kan biasanya perhitungan, baru sebelah kanan adalah hasil. Nah, kalau sekarang logika pemrograman dibalik ya. Jadi hasilnya itu nanti disimpan dulu di sebelah kiri ya, sedangkan proses atau sumber itu disimpan di sebelah kanan. Ya, jadi itu tolong diingat logika algoritmanya seperti itu ya. Jadi hasilnya dulu di sebelah kiri, baru sumber ataupun nanti ada perhitungan di sebelah kanan. Kita kan ingin merubah label 3, maka label 3-nya disimpan di sebelah kiri. Sumbernya dari mana? Dari text box 1. Seperti itu ya. Jadi silakan diketikkan hanya satu baris rumusnya ya. Label 3 titik teks sama dengan text box 1 titik teks ya. Baik. Nah, kalau sudah mengetikkan kode programnya, tentunya kan kita ingin mencoba apakah bisa tidak jalan tidak programnya. Nah,
tolong diingat untuk mencoba program tidak bisa di tampilan desain seperti ini ya. Kalian harus merubah ke tampilan namanya tampilan run atau tampilan di sini ada start ya. Jadi untuk mencoba program, coba dilihat di bagian toolbar-nya. Di sini ada yang segitiga hijau ya, namanya start debugging atau bisa juga menggunakan shortcut-nya menggunakan F5. Silakan atau disimpan dulu ya, save all dulu. Kemudian start debugging. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Baik, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Jadi ini tampilan namanya kalau kalian perhatikan di bagian belakangnya ada tulisan running ya. Jadi ini ketika tulisannya running berarti si program itu sedang dijalankan, sedang dicoba. Ya. Nah tadi prinsipnya kan tadi sudah kita masukkan kodenya di tombol proses ya. Jadi kita ketikkan dulu, misalkan Unicom Bandung misalkan ya, Unicom Bandung. Ya. Nah, jadi tulisan Unicom Bandung ini kita ingin merubah label 3. Jadi apapun yang kalian ketikkan di text box, kalau saya klik tombol proses, maka label 3-nya berubah. Kita coba klik tombol proses. Nah, maka label 3-nya berubah menjadi Unicom Bandung. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi apapun yang kalian ketikkan, kemudian klik tombol proses, maka keluar tulisannya Unicom Bandung. Kalau saya rubah lagi, ya misalkan akuntansi, saya klik proses lagi, maka akuntansi. Ya, jadi tombol proses ini sebagai penentunya. Jadi kalau kalian mengetikkan tidak menekan tombol proses, tidak akan berubah. Ya, jadi harus klik tombol proses dulu, maka berubah. Nah, kalau sudah dicoba dan benar, untuk keluar tampilan ke desain, jadi ingat kalau ketika kalian tampil dalam keadaan running, ini si program yang di belakang itu tidak bisa dirubah ya. Jadi harus dalam keadaan stop dulu ya, harus dalam keadaan desain dulu. Nah, supaya kembali ke tampilan desain ya, tolong diingat jadi ada dua tampilan ya, tampilan desain untuk mendesain, untuk memasukkan kode program, sedangkan tampilan kedua adalah tampilan running untuk mencoba program. Jadi ketika tampilan running, kalian tidak bisa merubah kode, merubah desain, itu tidak bisa. Jadi kalau running itu fokus untuk mencoba programnya, apakah sudah bisa berfungsi atau tidak programnya. Kalau ingin kembali ke tampilan desain, karena tombol keluarnya belum bisa ya dicoba, kita tinggal klik tombol yang ada di sini, tombol close. Ya, nanti akan keluar ke tampilan desain kembali. Seperti itu. Ya. Silakan kalian klik tombol close-nya. Nah, tadi setelah diklik tombol close, maka kembali lagi ke tampilan desain. Ya, jadi seperti itu yang saya ingin jelaskan. Jadi tolong dipastikan, harus paham dulu, ini tampilan desain untuk mendesain sama menuliskan kode program. Kalau ingin mencoba, itu tampilannya adalah tampilan running dengan cara menekan, bisa tekan F5 ataupun start debugging. Ya. Nah, itu dari tombol close, proses sudah. Sekarang untuk tombol keluar. Tombol keluar fungsinya sama seperti yang tadi untuk mengeluarkan atau proses fungsinya adalah sama untuk supaya dari tampilan running kembali ke tampilan desain. Ya, jadi selain tombol yang sebelah kanan atas yang warna merah, bisa juga kita menekan tombol keluar nantinya. Tapi harus masukkan dulu kodenya. Jadi tinggal double klik tombol keluarnya, dilihat ya, button 2 di sini kan, button 2 underscore klik. Nah, jadi tinggal kalian, ini saya yakin rumusnya yang akan kalian ingat terus, karena rumusnya hanya satu kata, yaitu N. Ya, jadi untuk tombol keluar, silakan diketikkan. Maaf dulu, ya silakan kalian menekan atau menuliskan, nanti tulisannya adalah N ya di sini. Sepertinya ada yang kesalahan. N. Ya. Jadi fungsinya kode N ini adalah tadi ketika di running, kemudian klik nanti tombol keluar, maka kembali ke tampilan desain seperti itu. Ya, silakan dicoba. Nanti kalian lihat apakah hasilnya sudah berfungsi atau tidak. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.